salah satu film permintaan kalian yang berjudul Victoria. Dan tentunya balik lagi dengan saya, host yang akan menemani kehidupan kelam kalian, yaitu Faiz Ura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film menarik permintaan kalian. Jadi nikmati sebat kalian sambil apalagi itu, yang penting gak nyusahin orang. Sedikit referensi, film ini akan mengisahkan ibu-ibu janda cukup mapan yang dimana dia akan melakukan pekerjaan apapun demi anaknya, bahkan menjadi namun sebelum ke story, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, tapi kalau nggak suka ya disuka-sukain. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang betina yang bernama Victoria, dan dia merupakan seorang working mom yang dimana Victoria sedang berdebat dengan seorang pria yang merupakan baby sister dari anaknya. Di sini pria tersebut ternyata udah nggak tahan bekerja dengan Victoria karena selama seminggu Victoria kerja secara full time. Bahkan Victoria cuma mempunyai waktu Sabtu dan Minggu saja di rumahnya. Lah, apanya yang salah ya? Heran. Victoria sendiri dia bekerja sebagai lawyer dan hubungannya dengan sang suami sebenarnya udah putus, tapi kadang masih suka kontak gitu. Sore harinya Victoria bersiap untuk menghadiri sebuah kondangan, lalu menitipkan anaknya kepada seorang temannya yang bernama Sophie Pei. Singkat cerita, Victoria tiba di kondangan tempat temannya menikah. Lalu ada seorang teman mereka yang bernama Vincent dan pacarnya yang lagi menyanyikan songgok lagu. Malam harinya, Vincent curhat ke Victoria bahwa dia udah ngerasa nggak sejalan dengan kekasihnya. Padahal beberapa waktu yang lalu, Vincent masih baik-baik saja dengan pacarnya. Tak lama kemudian, datanglah Sam yang dulu merupakan kliennya Victoria. Melihat hal tersebut, di sini Vincent pun pamit undur diri karena kedatangan Sam ternyata mengganggu obrolan mereka. Sam sendiri ternyata dia baru lulus kuliah dan dia lagi mau nyari pengalaman buat magang di kantornya Victoria. Selain itu, Sam sepertinya naksir dengan Victoria. Singkat cerita, keesokan harinya Victoria mendatangi Vincent yang ditahan oleh polisi, dan hal itu dengan tuduhan kekerasan yang dilakukan pada kekasihnya sendiri dengan keadaan setelah Vincent minum minuman haram. Namun di sini Vincent mengatakan bahwa dia nggak ngerasa udah ngelakuin hal tersebut, lalu meminta Victoria untuk menjadi pengacaranya. Namun meski diberi tawaran yang cukup menarik, sayangnya di sini Victoria nggak mau menjadi pengacara Vincent karena dia pun merasa kalau keduanya adalah teman dekatnya. Dan Victoria nggak mau persahabatannya rusak cuman gara-gara Victoria memihak kepada satu sisi. C'est ton boulot, je vais te payer. Setelah hal itu, Victoria mengunjungi rumah seorang peramal. Di sini, Bu Samsudin mengatakan bahwa Victoria akan selalu ketergantungan dengan obat-obatan narkoboy dan gak bisa untuk menahan hasratnya untuk terus untuk gituan. Je vois aussi que quelqu'un vous espionne. Keesokan harinya saya mendatangi Victoria untuk kembali meminta pekerjaan karena sekarang ini dia udah merasa sangat putus asa. Dan setelah berpikir cukup panjang kali lebar, akhirnya Victoria mengatakan bahwa ia hanya bisa memberikan sampel kerjaan sebagai baby sister. Yang ternyata saya menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ouais, d'accord, super. Ouais. Di sini tanpa diduga Victoria ternyata sering mengundang pria-pria hidung pelangi dan tentunya untuk gituan. You know lah. Yang tentunya Victoria mendapatkan penghasilan tambahan karena pria-pria yang mendatanginya akan membayarnya. Lah, semi loan idongs. Keesokan harinya setelah Vincent memohon, Victoria pun akhirnya mau membantu Vincent. Lalu Victoria membawanya kepada seorang pengacara kenalannya yang tentunya terbukti bisa diandalkan. Setelah itu Vincent diberi beberapa pertanyaan mengenai kronologis yang sebenarnya terjadi. Dan pada malam harinya, Victoria kembali kedatangan tamu pria yang lagi-lagi butuh itulah. Dan keesokan harinya, terlihat mantan suami Victoria yang bernama David. Dia sedang melakukan pertemuan, yaitu dengan beberapa pembaca setia dari blog yang dibuatnya. Yang dimana David sebenarnya menceritakan kisah hidup Victoria yang suka terima panggilan dari beberapa pria yang butuh
gituan. Bahkan David juga menceritakan kalau dia pernah melakukan gituan dengan seorang hakim untuk memuluskan perkara yang dihadapi Victoria. Sedangkan Victoria yang ternyata juga ada di kafe tersebut. Di sini Victoria langsung menarik David lalu memarahinya karena tentu saja akibat dari cerita yang dibuatnya itu akan menghancurkan reputasi dan karir Victoria. Bahkan anak-anak mereka nantinya akan menerima imbasnya. Ditambah David sama sekali nggak menyamarkan nama mereka. Namun, di sini David malah membela diri dan hanya memperdulikan karirnya sendiri. Karena menurutnya, cerita yang akan laku di blognya adalah cerita yang real dan benar-benar dialami oleh sang penulis. Akibat hal tersebut, Victoria pun bertekad untuk menuntut mantan suaminya karena pencemaran nama baik. Namun nyatanya, David sama sekali nggak takut dengan desakan dari Victoria. Waktu sebelum melayangkan tuntutan kepada mantan suaminya, Victoria kembali mengundang pria yang kali ini masih berondong untuk gituan dengannya. Dan beberapa hari setelahnya, Victoria mendapatkan surat panggilan dari pengadilan, yaitu mengenai skandal dirinya dengan seorang oknum hakim yang ternyata Victoria dilaporkan oleh mantan suaminya karena kemarin David nggak terima bahwa Victoria akan terlebih dahulu melayangkan tuntutan pencemaran nama baik pada dirinya. Keesokan harinya sebagai warga yang baik, Victoria pun mendatangi persidangan atas skandal dirinya sendiri dan gak lama kemudian, hakim memutuskan untuk men-skor Victoria selama 6 bulan lamanya karena dianggap telah mempermalukan institusi hukum di negara tersebut. Dan akibat permasalahan itu, membuat kesehatan Victoria semakin menurun. Namun beruntungnya, Sam bersedia merawat Victoria hingga keadaannya benar-benar membaik. Dan beberapa hari kemudian, Victoria diizinkan untuk pulang. Lalu, Victoria menghabiskan waktunya bersama dengan anak-anaknya sambil terus melakukan pengobatan tradisional. Malam harinya Victoria menghubungi Sam dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Waktu Sam tiba, di sana mereka cipika-cipiki tentang kesibukan masing-masing dan setelah mengobrol cukup lama mereka pun akhirnya gituan. 6 bulan pun berlalu. Malamnya, Victoria mendapatkan telepon dari David. David mengatakan berkat cerita tentang dirinya, blognya menjadi sangat ramai dikunjungi pembaca baru, hingga bahkan blognya mendapat sebuah penghargaan. Namun hal itu justru membuat Victoria semakin malu karena aibnya kini semakin tersebar luas. Dan ternyata David sama sekali nggak menyamarkan nama asli dari si Victoria sendiri. Keesokan harinya Victoria didatangi Vincent di apartemennya. Lalu Victoria menerima tawaran Vincent untuk mengambil alih kuasa hukumnya, dan tanpa basa-basi, Victoria langsung menganalisa kasus tersebut hingga akhirnya sidang pertemuan pun dimulai. Di sini Victoria benar-benar sangat yakin bahwa Vincent gak bersalah, hingga bahkan anjingnya si Vincent pun dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut, yaitu sebagai reka ulang. Premier test, quand on lui présente une chemise. Di waktu yang sama, Victoria mendatangi persidangan atas kasusnya bersama dengan si David, yang tentunya telah merusak reputasinya sebagai seorang pengacara. Setelah sidang selesai, Sam dan Victoria kembali bertemu dan di sini, Sam mengatakan bahwa ia mencintai Victoria sepenuh hatinya. Bahkan ketika dalam keadaan sakit, ia tetap menyukainya. Lalu, Sam juga mengatakan meskipun Victoria hampir tiap malam bareng pria lain, Sam tetap menyukai Victoria sepenuh hati. Sungguh, cinta itu bego ya. Heran. Sebenarnya dengan segala perhatian yang Sam berikan, Sam berharap Victoria dapat menerima keberadaannya dan berhenti bersama dengan pria lain. Namun nyatanya, keberadaan Sam terkesan biasa-biasa saja di mata Victoria karena Sam yang udah benar-benar capek sama Victoria. Akhirnya Sam pamit dari kehidupan Victoria. Meskipun Victoria sudah memohon untuk tetap tinggal di sana, di sini Sam nggak lagi peduli dengan Victoria. Malamnya, Victoria benar-benar galau dan gak berhenti minum obatnya, hingga bahkan Victoria harus dilarikan ke rumah sakit. Singkatnya, persidangan kedua Vincent pun segera dimulai. Namun karena keadaan Victoria yang kurang sehat, membuat Victoria izin untuk gak datang dalam persidangan, dan keadaan Victoria yang semakin lemas, hal itu membuat Sam datang untuk memberinya semangat guna memulihkan reputasinya sebagai pengacara. Dan dengan kedatangan Sam, membuat Victoria kembali bersemangat dan akhirnya ia pun mendatangi persidangan Vincent. Di sini Victoria memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dengan sangat masuk akal, yang pada akhirnya Victoria memenangkan kasus tersebut. Comment peut-on et puis se remettre en ménage avec lui?
Waktu di perjalanan pulang, Victoria pun merasa sangat kesepian dan dia membutuhkan kehadiran Sam saat itu. Lalu ia pun menghubungi Sam. Namun Sam gak menjawab panggilan tersebut. Kemudian, Victoria benar-benar merasa bersalah dan ia hanya berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat, Sam melintas tepat di depannya. Di sini Victoria langsung meminta maaf atas sikapnya yang kurang peka kepada Sam. Lalu mengucapkan terima kasih karena telah membantu mengurus anak-anaknya Victoria. Kemudian Victoria mengatakan keinginannya untuk tinggal bersama dengan Sam dan bilang kalau dia mencintai Sam lalu tamat. Oke, seperti itulah story film Victoria, dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.